Di video kali ini gue akan kasih inspirasi yang temanya seputar traveling atau staycation. Mulai dari foto ataupun footage. Kita mulai. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi seputar dunia Microsoft dan inspirasi-inspirasi stok foto seperti ini yang akan gue sajikan setiap minggunya juga. Jadi pastiin dulu untuk teman-teman subscribe biar kalian nggak ketinggalan inspirasi-inspirasi seputar dunia Microsoft. Gue adalah Reski. 6 tahun lamanya gue di dunia Microsoft dan saat ini sudah menjadikan Microsoft kontributor sebagai pekerjaan full time gue. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar dari awal sampai akhir, mulai dari tipsnya seperti apa, cara jualan di banyak tempat seperti apa, sampai mindset apa yang penting untuk jadi Microstalker jangka panjang, gue udah sediain di microstalker.id. Jadi pastiin buat kalian yang pengen belajar, langsung aja klik link di deskripsi dan langsung OTW ke microstalker.id. Oke teman-teman, gue lagi di Bobo Cabin Dieng ya. Jadi kemarin Mary habis dapat hadiah dari kontennya dia yang dinilai salah satu yang terbaik. Jadi dapatnya adalah voucher menginap gratis di Bobo Cabin Dieng. Dan inilah Bobo Cabin Dieng. Nanti gue akan kasih footage-nya seperti apa. Lumayan oke. Hadapnya ke utara ya. Ini masih belum masuk daerah Dieng sih sebenarnya. Masih masuk daerah Bawang, tapi oke aja buat teman-teman staycation cari ketenangan karena banyak banget suara-suara burung di sekitar sini. Karena samping ini masih hutan belantara, hutan lebat, dan gue udah nebangin drone dan itu cukup oke-oke aja. Dari gara-gara gue staycation di sini ya teman-teman, gue berpikir untuk apa ya yang bisa di stokin ya. Terus apa ya yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman kalau misal kalian juga lagi staycation, nggak harus di Bobo Cabin tapi di villa-villa yang ada di sekitar daerah kalian sendiri. Ataupun mungkin kalian lagi traveling, ataupun lagi menikmati alam gitu. Mungkin gua akan kasih kalian beberapa inspirasi yang kalian bisa contek. Karena tadi pagi, semalam ketika gue tidur di Bobo Cabin ya, gue coba untuk mencari inspirasi apa aja ini yang bisa dijadiin stok ya. Dan ini gue udah nyiapin inspirasinya teman-teman. Kita langsung aja cek di layar kaca biar kalian bisa kelihatan. Oke, langsung aja teman-teman. Layarnya udah kelihatan di sebelah kanan apa kiri karena ini tidak di studio gua, jadi gue tahu bingung juga nanti naruhnya di kanan apa kiri, tapi yang penting udah kelihatan. Yang pertama gue lihat adalah sebenarnya adalah Bobo Cabin ya. Bobo Cabin ini adalah keyword yang utama yang kalian bisa coba pakai dan jual. Ini terlihat teman-teman udah ada beberapa Microsoft kontributor yang udah coba jualan Bobo Cabin ya. Mulai dari di depan Bobo Cabinnya, terus di berbagai daerah, tapi kayaknya bukan ada di Dieng. Cuman kalau bisa dilihat di antara semua foto-foto ini tadi, yang paling menarik adalah foto yang nomor 1 ini. Oh, ini di Bali kebetulan. Di Tegalalang Bali, Ubud Bali, Bobo Cabin Bali ya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa neonnya nyala, terus tulisan Bobo Cabinnya clear. Ini kayaknya di sore hari atau malam hari. Dia kemungkinan besar menggunakan shutter speed rendah ya teman-teman, tapi pakai tripod. Kenapa pakai tripod dan shutter speed rendah ya? Karena biar nggak goyang, nggak shaky, sehingga ya tetap fokus, tetap tajam gitu. Jadi ini kalian bisa contek kayak, Mas apakah ini boleh untuk jualan Bobo Cabin? Boleh. Kalian bisa gunakan ini sebagai formatnya editorial use only sesuai yang tertera di sebelah sini. Ini editorial use only. Terus kalian bisa lihat captionnya Tegalalang Gianyar Bali Maret 9 2024. Oke, ini bisa dicontek teman-teman. Pada intinya apakah ini bisa laku? Jawabnya bisa. Misal contohnya biasanya yang pakai foto-foto seperti ini tuh kayak Traveloka, tiket.com, ataupun mungkin Kemenparekraf ataupun yang lain-lain sebagainya ya. Itu biasanya kalau mereka nggak sempat foto di tempat lokasinya, dia bisa pakai foto yang ada di Shutterstock, terus mereka gunain ini untuk dimasukin ke artikel-artikel mereka. Biasanya sih kayak gitu. Jadi ini ada kesempatan untuk laku, ataupun mungkin ada saham atau berita-berita yang entah baik ataupun buruk untuk Bobo Cabin ya itu kalian bisa jadi foto kalian bisa laku. Oke, ini untuk Bobo Cabin tentunya karena yang paling gampang terlihat. Terus
Kaos I'm Stock Photographer dengan bahan katun bambu yang adem dan menyerap keringat. Cocok banget buat kamu pakai pas lagi hunting stock foto. Sekarang bisa kamu dapetin di e-commerce kesayangan kamu. Langsung cek link di deskripsi. Tab kedua, kita lihat di sebelah sini. Terus gue coba, gue coba untuk keyword selanjutnya adalah T-Relaxing Outdoor ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kan kalau kalau di bawah kabin itu setiap kabin itu punya gelas estetiknya ya. Kalian bisa pakai gelas estetik tersebut untuk foto-foto, untuk seperti menikmati teh di pagi hari. Mumpung backgroundnya kan hijau-hijau semua ya di sini ya. Jadi kalian bisa pakai ini, atau mungkin lagi di depan kabin itu ada tenda kecil gitu. Kalian bisa gunakan itu sebagai tempat untuk stok foto kalian. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah sini ada woman ya, woman tea relaxing outdoor, lagi menikmati teh di tempat-tempat di sekitaran di sekitaran di outdoor di teras rumah lah, pokoknya di teras seperti ini bisa, ataupun di depan kabin bisa, atau mungkin di kebun tehnya, ada kebun teh di sini. Terus bisa lihat juga pokoknya relax ya, relax, santai, chill, calm dan sebagainya. Terus kalian bisa lihat tone warnanya yang ada di sini. Sebisa mungkin teman-teman, ini tone-nya cenderung lebih ke warm, bukan ke cool tone ya. Jadi kalian bisa gunakan tone-tone yang ada di sebelah sini untuk kalian bisa jadiin patokan ketika kalian editing. Loh, Mas Rizky pakai editing? Jelas saya pakai editing ya. Tapi nggak boleh presetnya terlalu lebay atau editingnya terlalu lebay. Cukup begini aja udah oke. Oke, gue coba cari lainnya lagi di tab ketiga. Ini oke, tab ketiga ini judulnya adalah campfire. Nah, campfire ini teman-teman bisa gunain sebagai kalau kita lagi camping itu kan biasanya pakai ini ya, api unggun gitu. Nah, api unggun ini kalian bisa gunain untuk stok foto kalian, baik kayunya lagi kebakar ataupun lagi masak sesuatu. Kalian bisa lihat di sini, atau lagi seneng-seneng bareng teman-temannya lainnya untuk lagi camping bareng gitu kan, atau nyiapin kayu bakar. Pokoknya prosesnya dari awal sampai akhir ya. Jadi nyiapin, terus kayu bakarnya nyala, terus api unggunnya nyala maksudnya. Terus kalian juga bisa gunain waktu ketika kegiatan-kegiatan dengan api unggun, entah lagi bakar makanan ataupun lagi teman-teman lagi mengangkat badan dan sebagainya. Itu bisa digunakan ya. Jangan lupa juga untuk bikin footage-nya, karena footage ini cukup lumayan oke, cukup laku. Banyak orang yang berpikir untuk bikin foto doang, tapi footage-nya jarang dibikin. Padahal sayang. Kalau kamera kalian pakai kamera sensor APS-C seperti Sony ZV-E10 gua ataupun full frame, HP pun juga bisa sebenarnya, cuma dengan tips and trick khusus. Gue akan bikin videonya di Microsoft.id, gimana cara jualan footage melalui HP. Nah, mungkin menurut gue cobain aja. Entah apapun itu bisa diterima ataupun ditolak, cobain aja. Siapa tahu diterima ya. Dan ini cukup beragam ya pokoknya. Kalian bisa lihat di layar kaca, ada banyak lah pilihan-pilihan yang kalian bisa contek, amati, tiru, modifikasi. Oke, oh ya. Informasi juga bahwa Bobo Kabin ini udah ada, kita bisa membayar 35.000 untuk disiapkan api unggunnya, ada tempatnya. Gue akan liatin footage-nya di layar kaca, kalian bisa liatin. Jadi gue kemarin semalam coba untuk bikin api unggun, bayar 35.000 udah disiapin, langsung nyala dan kita nggak perlu repot-repot sih gitu. Oke, selanjutnya ada lagi camping activity. Camping activity ini ada banyak banget ya jenisnya ya. Mulai dari lagi genjrengan alias sekitaran, terus lagi happy, lagi hiking, lagi lagi bermain-main, bikin kopi, olahraga, bahkan cuman senyum, masang tenda. Terus kalian bisa lihat nanam pohon. Tadi ya salah satunya juga tea relaxing, tadi juga camping activity ya. Ada banyak banget dan teman-teman ini bisa dicontek sebagai inspirasi juga ketika kalian lagi camping, lagi staycation di alam-alam juga. Oke, ini yang kedua. Terus yang ketiga, nah ini buat teman-teman yang punya drone, ini kalian bisa gunakan keyword aerial forest tropical. Ingat, tropical, jangan cobaan areal forest doang. Kenapa harus pakai tropical? Karena kita hidup di tropis ya. Kalau di subtropis ataupun di 4 musim udah tentu berbeda. Pasti hasil pencariannya yang muncul adalah salju, terus daun-daun hutan kering dan sebagainya, yang dimana itu di Indonesia cukup jarang ditemui ya.
Dan di Indonesia ini memiliki stok yang cukup oke, yaitu aerial tropical seperti ini. Jadi gue kemarin juga nge-shoot dari atas, hasilnya cakep banget. Gue nggak nyangka bener-bener kayak di luar negeri sih. Bagus banget hasilnya, kalian bisa lihat di layar kaca juga. Ini pokoknya hasilnya gue suka banget dan gue sangat optimis bahwa ini akan laku juga. Cuman gue harus nemu ini jenis hutannya hutan apa. Kalian bisa lihat di sebelah sini, misal lagi hutan berkabut, lagi lagi dengan segala macam vegetasinya, dengan tone-nya dan sebagainya sih. Arealnya dari top down ataupun yang kalian bisa lihat dari sini ataupun top down. Nah, sayangnya tadi pagi itu gue udah bangun pagi jam 5 pagi, tapi tidak menemukan cuaca berkabut ya. Ini Dieng dan gunung-gunung lainnya di Pulau Jawa ini lagi cerah-cerahnya nih. Jadi kayak ya gue nggak bisa nemuin posisi berkabut sih. Biasanya kalau berkabut itu malah justru musim panas, ya dingin banget, terus dia kalau pagi berkabut. Jadi gue pengennya tadi tuh kayak di atas itu pohon-pohonnya itu ada kabut-kabutnya gitu loh, kabut-kabut tipis tuh pasti akan sangat mahal sekali kalau kita bisa dapetin. Karena salah satu best seller footage gue itu adalah aerial foggy forest, ya aerial foggy forest. Kalau kalian nemuin hutan yang masih ada kabut-kabutnya tipis itu, wah itu mahal banget tuh. Ya itu kalau kata Mas Bima Aditya adalah billion dollar view. Pokoknya mahal lah intinya. Nah, gue akan kasih contoh juga. Ini footage yang gue udah cari ya teman-teman. Di footage ini kalian bisa lihat ada misal dari bawah pun drone-nya itu bisa ditaruh di bawah gini. Seperti yang ada di sini kalian bisa lihat. Gue akan lihatin. Nah ini bisa. Sebenarnya ini nggak harus pakai drone sih teman-teman. Ini kalian bisa aja cukup menggunakan gimbal aja, dimasukin ke dalam hutannya, terus kalian bisa jalanin ini kayak jalan pelan-pelan itu bisa banget. Jadi nggak harus pakai drone, tapi kalau ini kayaknya pakai drone karena ketinggiannya cukup tinggi ya. Cuman ya kiri kanannya agak-agak serem kalau pakai drone. Kalau kalian masih belum kebiasa pakai drone, saranku sih jangan cobain kayak gini karena cukup berisiko untuk drone-nya. Daripada kehilangan puluhan juta ya mending nggak usah. Ada lain-lainnya lagi ya, itu tadi ini ada yang kabut tipis, ada jalan pun juga bisa, terus ada burung, ini agak serem juga sih ya, dan lain sebagainya. Oke gitu ya teman-teman, menurutku udah cukup banyak gue kasih inspirasinya. Kalau soal keywordnya apa mas, deskripsinya apa mas, gue nggak bisa ngasih saran juga ya, karena tiap daerah kan punya keywordnya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Saran gue cuma satu, teman-teman jangan lupa untuk ngasih keyword lokal. Misal contohnya, gue lagi di Bobokabin Dieng, ya gue akan nyebutin di keywordnya adalah Bobokabin gitu. Ataupun lagi di daerah ini kan ada hutan ya, itu gue jelasin juga ini karena di daerah Bawang, Dieng, Wonosobo, Pemana, Batang mungkin kayak masuknya, gue nggak tahu juga ini kabupatennya masuknya yang mana, cuman gue akan jelasin ini daerah Bawang. Oh ini deket Tanjakan Kerakalan yang viral itu, jadi mungkin gue akan jelasin juga ini Kerakalan dan sebagainya. Nah apalagi ya, tipsnya itu satu. Terus yang kedua adalah kalau foto-foto seperti itu tadi, kalau kalian pengen masukin properti seperti Bobokabin, kabinnya Bobokabin itu, tolong jangan disebutin propertinya itu milik siapa. Misal ini adalah milik Bobokabin gitu, itu kalian nggak bisa lolos secara untuk komersil. Malah bisa cuma editorial doang, karena kalian menjelaskan brandnya, kepemilikan properti itu milik siapa. Biasanya kalau kayak gitu kalian akan dimintain property release. Cuman kalau kalian hanya menyebutkan katakanlah box cabin itu sama Bobokabin itu jelas beda ya, karena Bobokabin itu adalah brand, box cabin itu adalah jenisnya. Nah itu kemungkinan untuk lolos di komersil lebih besar dibandingin kalian menuliskan kata-kata Bobokabin, itu hanya bisa masuk editorial. Perhatikan juga kalau lagi di luar ini, logo-logo jangan sampai masuk. Misal kecil banget sih kayak logo AC itu jangan sampai masuk. Karena kalau logo AC masuk, ya nggak bisa lolos gitu. Ataupun logo-logo kecil. Di meja, di pohon, di plang, dan sebagainya itu jangan dimasukin ya. Teman-teman harus berhati-hati ketika nyetok di luar ruangan. Saran gue sih pakai lensa-lensa yang bisa f-nya kecil. Kenapa? Karena biar bisa dibokehin di belakangnya juga. Itulah, apalagi ya tipsnya ya, paling itu aja sih teman-teman. Oh ya, satu lagi, jangan lupa juga untuk selalu buka shutterstock.com sebelum nyetok. Kalian cari inspirasinya di situ atau tonton lagi video ini biar kalian nggak lupa. Pokoknya cari inspirasi terlebih dahulu dan foto. Tapi jangan juga terus
kita berusaha semaksimal mungkin kayak mirip dengan apa yang ada di sini. Tapi bisa kasih sentuhan personal dengan gaya fotografi teman-teman, jangan dipaksakan. Karena kadang, misal katakanlah aku lagi di sini, terus gue pengen nyetok foto gitu ya. Terus rasa-rasanya pengen semuanya di foto gitu kan. Kalau bisa ya disesuaikan dulu aja sama feelingnya, sama stoknya, komposisinya, dan sebagainya gitu. Kalau kalian rajin-rajin nonton video inspirasi stok gue sih, kayaknya makin jago sih. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you udah nyimak dari awal sampai akhir. Menurut kalian gimana? Tolong tulisin di kolom komentar pertanyaan atau mungkin request konten dan sebagainya. Kalian bisa tulisin di kolom komentar. Oke, gitu aja. Gue Reski. Jangan lupa follow Instagram gue, TikTok gue di Reski11. Klik subscribe. Ikutin channel broadcastnya dari Telegram, Instagram, ataupun WhatsApp. Gue taruh link di deskripsi. Kalau kalian pengen beli kaos I'm Stalker juga bisa. Ataupun kartu kredit dummy juga bisa ya. Gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.